Baik, terima kasih. Laporan langsung Goldi Gumilang dari Jawa Timur. Selanjutnya pemirsa kita akan membahas mengenai aksi bela Palestina ini. Sudah bersama kami di Studio TV One, Ustadz Bahtiar Nasir, pemerhati Palestina. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Putri. Ana Ustadz, tadi Ana. salah Goldi. Kemudian Bang Nahra, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Putri, terima kasih. Ana. Ana. Oh, Ana. Kenapa salah Tadi ya? Goldi Mirip salah ya? nyebutnya. Oke, baik. Mungkin saya mau ke Bang Nahra dulu. Ya. Bang Nahra sebagai aktivis muda Muhammadiyah ya. Ini kita lihat aksi ini kan memang sebagai bentuk, mungkin bentuk nyata, juga bisa dikatakan sebagai aksi simbolik ya. Untuk membela Palestina. Diharapkan dampak seperti apa yang akan muncul dengan adanya aksi solidaritas Palestina hari ini? Ya, yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa ini adalah aksi pertama kali yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bentuk solidaritas terstruktur masif sistemik. Artinya menggerakkan 172 perguruan tinggi ini dilakukan pertama kali untuk membela sesuatu yang sebenarnya rakyat Indonesia sudah membelanya. Cuman memang diperlukan gerakan serentak. Nah, Muhammadiyah memulai ini, ya semoga nanti yang organisasi lain juga meniru, bukan meniru ya, artinya melakukan hal yang sama. Yang pertama itu yang boleh sampaikan. Yang kedua, ini dilaksanakan atas persetujuan dari atas sampai bawah setuju aksi ini, artinya ini memang sudah pada puncaknya bahwa Muhammadiyah tidak boleh tinggal diam yang semula itu mengadakan seruan-seruan, maklumat-maklumat, tapi sekarang ini aksi nyata. Jika memang kita tidak diizinkan untuk langsung ya menuju ke lokasi, katakanlah ke Baitul Maqdis, katakanlah rame-rame 172 perguruan tinggi ini, kita bisa melakukan dari Indonesia. Tapi di sisi lain sebelum itu Muhammadiyah pun sudah mengirimkan banyak bantuan ke Palestina ya, dalam bentuk bantuan obat-obatan, makanan dan seterusnya. Tapi ini adalah bentuk dukungan besar-besaran yang oleh Muhammadiyah ini disebut sebagai gerakan amar ma'ruf nahi munkar ya, dalam rangka untuk istilahnya ya mendelegitimate ya Israel yang selama ini nggak bisa diingatkan. Artinya Israel ini sudah betul-betul nakal sekali. Hampir semua perguruan tinggi di Barat itu sudah atau di Amerika itu semua sudah keluar kampus. Nah, Israel panas. Ini dalam waktu dekat mungkin pekan depan ini Menteri Pendidikan Tinggi Israel akan mengeluarkan sebuah code of conduct ya, semacam kode etik bahwa profesor, guru, dosen, tenaga pendidik, bahkan mahasiswa nggak boleh mengucapkan istilahnya dukungan politik di luar kelas. Nggak boleh. Tapi ini belum disahkan. Mungkin pekan depan atau berapa hari ke depan itu sudah disahkan. Tapi kemudian satu semacam forum rektor, ini kan yang gerakan forum rektor Muhammadiyah ini ya. Jadi Muhammadiyah itu ada perguruan Muhammadiyah dan Aisyah ada. Di sana namanya FERA. Semacam Association of University Head of Israel. Itu membentuk forum rektor namanya FERA. Itu protes terhadap keputusan Israel itu sendiri. Karena namanya tenaga pendidik, dosen, profesor itu yang memang memiliki hak ya untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya, dukungan-dukungannya. Nah, ini saya yakin setelah Muhammadiyah bergerak hari ini akan membawa dampak yang besar. Karena Muhammadiyah tidak pernah seperti ini. Artinya kemarahan tanda petik yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu kan selama ini tidak seperti yang lain ya. Artinya ya mohon maaf rapi sekali Muhammadiyah itu. Dan ini rapinya ini dikoordinir lagi. Yang semula hanya dibiarkan setiap perguruan tinggi silahkan merespon. Sekarang bersamaan. Dan Anda kalau lihat tadi seruan-seruan dari Mas Makmun, Rektor UMJ yang beliau sekretaris Forum Rektor Muhammadiyah, dan ketuanya Mas Gunawan, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tadi kita lihat itu, seruan-seruan yang disampaikan itu mulai dari tingkat dasar sekali, sampai pada seruan internasional. Bahkan sampai itu menuntut kepada ICC, ya, semacam ya Dewan Keamanan, Dewan Hakim Sedunia ya, itu di PBB untuk menangkap, ya menindak saudara Netanyahu. Karena dia sebagai Perdana Menteri nggak beradab sama sekali. Yang menganggap manusia itu seperti hewan, nggak dihargai nyawanya. Yang kedua, nyangkut-nyangkut soal Robito Islamiyah, Saudi, negara-negara Arab yang diam. Bahkan nggak tahu nanti Ustadz Bahtiar Nasir yang jawab betul bahwa di Saudi itu mengungkapkan istilahnya itu anti Israel itu kemudian dilarang. Saya nggak tahu ya, saya nanti biarkan beliau menjelaskan. Tapi ini Muhammadiyah ini berbeda yang saat ini hari ini. Artinya ini sungguh serius sekali karena gerakannya itu atas persetujuan dan koordinatif dari atas ke bawah semua ikut. Dan 172 ini hampir 99 ikut. Semua serentak pada jam yang sama, hanya beda wilayah saja. Kalau di jam 10, di tengahnya jam 11, di paling timur itu adalah pukul 12. Bang Nahra, tadi menarik kata-kata Bang Nahra yang mengatakan bahwa Israel ini akan mengesahkan keputusan untuk
bagi Civitas Akademika tidak boleh menyampaikan dukungan politiknya. Ya. Nah, ini kekhawatiran yang ataupun yang menjadi kekhawatiran dari Muhammadiyah sendiri sehingga mengadakan aksi solidaritas ini apa kemudian dari keputusan itu? Apakah kemudian keputusan akan berlaku hanya di Israel saja atau nanti seluruh dunia pun akan ikut? Ketika Code of Conduct itu belum disahkan saja, dia udah mempengaruhi Amerika. Yale University, California University, Harvard, sudah dilarang mahasiswa yang demo itu ditangkapin. Ada bahkan kemarin ditembak. Dosen-dosen nggak berani turun karena apa? Ya itu mahasiswanya sudah dihajar seperti itu. Itu sudah di Amerika kan karena kebanyakan dari Amerika itu circle-nya Israel kan, circle-nya Zionis. Jadi belum disahkan saja, itu sudah berimbas ke banyak universitas di Amerika yang turun ke jalan. Seperti itu. Jadi apalagi nanti kalau disahkan. Nah, kami berharap dengan gerakan perguruan tinggi Muhammadiyah ini kemudian nanti Indonesia tidak tertulari kan selama ini kalau ada kejadian di Timur Tengah khususnya kekerasan di sana, kemudian di sini isu negatif. Awas loh, ini di mana di Palestina lagi ada kekerasan banyak. Jangan sampai nanti kemudian sel-sel terorisme muncul di Indonesia. Biasanya seperti itu. Nah, semoga sekarang ini setelah Muhammadiyah muncul turun di jalan, itu narasi-narasi atau diksi negatif seperti itu bisa berubah dari negatif ke positif yang kita harapkan. Oke, Ustadz, kalau melihat aksi-aksi seperti ini memang sebenarnya bukan pertama kali, tapi ini dilakukan dengan serentak pertama kali di Indonesia di Universitas Muhammadiyah seluruh Indonesia. Nah, kalau kita melihat ya, mungkin begini, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga sipil untuk menyatakan dukungan kita, menyatakan keberpihakan kita kepada Palestina, seperti pemerintah yang berpihak kepada Palestina? Pertama saya ingin tempatkan bahwa demo hari ini atau aksi hari ini yang digagas oleh Forum Rektor sebagaimana yang terjadi di Amerika ini menunjukkan validasi. Validasi bahwa ada kejahatan terstruktur di sana, ada genocide. Jadi ini bukan soal opini seperti yang dikatakan oleh pihak Israel yang menguasai media. Validasi ini paling penting. Jadi kehadiran para rektor itu dengan turun bersama mahasiswa sebagaimana hari ini juga pernyataan dari Chicago University guru besar mengatakan bahwa kami bersama mahasiswa mendukung aksi kemanusiaan dan kami rela kehilangan jobs kami, rela kehilangan pekerjaan kami. Ini sudah validasi akademisi, validasi ilmiah, validasi data lapangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebagai rakyat sipil, jadi kita nggak usah ragu bahwa ini valid. Dan yang bergerak di Amerika itu mereka-mereka yang lintas agama, mayoritas Nasrani atau mungkin ateis, tapi punya rasa kemanusiaan. Artinya sebagai sipil di Indonesia, apalagi Muslim, ya rasanya salah ya kalau kita nggak ikut bergerak. Sementara mereka berkata begini, saya rela kehilangan job hari ini karena saudara saya di Gaza kehilangan hak hidupnya. Nah gitu. Lalu bagaimana kita di sini melihatnya? Begitu juga gerakan ini sebetulnya membahayakan buat Amerika. Bahkan buat Indonesia. Begini, apapun akhir dari peristiwa Gaza pasti berdampak ke Indonesia. Seandainya nih, kita berandai-andai. Apa yang diinginkan oleh Netanyahu hari ini adalah Gaza bersih. Tidak ada Hamas, bahkan tidak boleh ada penduduk. Dia akan jadikan Gaza itu sebagai tempat parkir orang Israel yang mau pelesir ke pantai. Jadi ini harus bersih, nggak boleh ada yang ganggu. Kalau ini terjadi, berarti valid nih bahwa Israel menang perang. Netanyahu tidak dipenjara karena dia menang perang sekarang. Hukum internasional tidak boleh dipenjara. Dan Amerika sedang mengusahakan itu dengan sekutunya. Sebab kalau dia kalah, otomatis dia penjahat perang ini. Tapi kalau dia menang, dia pemenang perang. Pemenang perang dia akan melakukan agresi yang lebih besar. Arab setelah itu akan kena. Indonesia sebagai pendukung utama juga bakal kena kalau ini didiamkan. Bagaimana cara menyetopnya? Harus ada civil society sedunia. Ini penting saya garis bawahi. Karena setiap pemimpin politik dunia sudah berperkara dengan geopolitik masing-masing. Apalagi kalau tadi soal negara-negara Arab, mereka sudah punya tanda tangan, ya normalisasi hubungan yang dikomandani Emirat di hadapan Trump dulu. Ini sudah terkunci, istilahnya kalau bahasa kita sudah ya bahasa politiknya ya,
sudah tersandra lah. Nah, yang diharapkan bisa bergerak saat ini nggak bisa pemerintah dan kekuatan politik dunia, nggak bisa. Jadi turunnya kekuatan akademisi ini validasi bagi sipil untuk melakukan sebuah gerakan sedunia, civil society. Nah, untuk Indonesia, saran saya kita gunakan Indonesia Peace Convoy. Oke. Yang bisa kita lakukan sebanyak mungkin, damai, fun, ya, mobil, motor, bajai, sepeda, delman, semua pakai atribut yang indah, kumpul di Jakarta sampai penuh, dan kita katakan Indonesia Peace Convoy. Dari Indonesia kita ajak ke dunia Muslim Peace Convoy, dari dunia Islam kita ajak ke seluruh dunia. Sampai akhirnya terdengar di seluruh dunia. Terdengar di seluruh dunia. Yang ini bahaya loh buat Amerika. Apa yang terjadi di Amerika hari ini kalau kembali ke tahun 60-an, ini persis kayak peristiwa Vietnam. Ketika masyarakat Amerika anti negara yang terlibat dalam aksi militer di Vietnam. Itu di tahun 60, dan kalau sudah mahasiswa turun. Awalnya bukan mahasiswa, masyarakat sipil, tapi mahasiswa turun, maka besar jadi persoalannya pada saat itu. Baik.